namanya tidak jelas ini di bawah dari kegiatan Poltim News, rapat koordinasi terkait pemutahiran data pemilih, di mana rapat koordinasi ini bertujuan untuk melakukan pemahaman persepsi yang sama baik dengan internal kami di badan ad hoc PPK panitia pemilihan kecamatan kecamatan saya yang belum ini dengan seluruh stakeholder yang terundang pimpinan dari pihak Polri, TNI, Bawaslu maupun Kejaksaan bahwa pemutahiran data pemilih ini di Kabupaten Kolaka Timur sudah sementara berlangsung mulai 24 Juni sampai 24 Juli nanti, yaitu melalui metode coklit, pencocokan dan penelitian data pemilih. Hasil daripada pencoklitan ini atau coklit ini yang dilakukan oleh Pantarli ini akan dijadikan dasar untuk menyusun daftar pemilih sementara, kemudian kita umumkan di masyarakat, kemudian nanti mendapat tanggapan ya untuk kita lakukan penyusunan daftar pemilih sementara hasil perbaikan apabila tanggapan masyarakat yang disampaikan kepada seluruh pihak atau dari berbagai pihak baik stakeholder maupun masyarakat pada umumnya itu dapat diterima dengan mereka menyampaikan bukti otentik bahwa misalnya ada pemilih yang ternyata tadinya memenuhi syarat ternyata tidak lagi memenuhi syarat, sebaliknya ada yang belum masuk dalam daftar pemilih itu untuk dimasukkan ya, sehingga dasar itu kita akan menyusun yang namanya tadi DPS HP dan sampai kita tetapkan daftar pemilih tetap di Kabupaten Kolaka Timur yang jadwalnya itu nanti di September, bulan September 21 sampai 23 September penetapan DPT daftar pemilih tetap kita, sehingga rakor ini kami anggap sangat penting ya untuk sebelum kita menetapkan daftar pemilih kita secara final akhir nanti dari penetapan DPT betul-betul kita pastikan mulai dari proses ini semua berjalan untuk menghasilkan data yang berkualitas ya, terpenuhi prinsip pemutahiran data pemilih kita itu baik prinsip data kita harus komprehensif, ya, inklusif, kemudian responsif, partisipatif, terbuka atau transparan, akuntabel, bisa kita pertanggungjawabkan, dan tentunya data pemilih kita ini harus dikerjakan betul-betul secara cermat, teliti, dan akurat sehingga tadi yang saya bilang bisa menghasilkan data pemilih yang berkualitas dan kita bisa pertanggungjawabkan di publik atau kepada pihak-pihak yang mempunyai kepentingan nanti pada saat pelaksanaan pemilihan kepala daerah 2024 di Kolaka Timur. Jadi Pak Ketua, selama berjalan pencocokan penelitian ini apakah ada kendala? Banyak kendala yang dihadapi ya, tetapi itu pelan-pelan bisa diselesaikan oleh badan ad hoc kita, utamanya Pantarli, dibantu oleh PPS dan PPK, kemudian kami juga monitoring ke bawah. Salah satu kendala misalnya ketika mereka turun di lapangan untuk mencoklit, ya, masyarakat yang dijumpai itu tidak berada di tempat, sehingga mereka harus cari lagi waktu untuk menyesuaikan kondisi masyarakat setempat. Misalnya ada yang pegawai, ya, pulangnya jam 4, ya mungkin nanti jam 4, ada yang petani, pulangnya nanti mungkin mau maghrib, ya terpaksa biasa nanti malam mereka turun coklit. Kemudian juga ada yang memang sulit ditemui lagi. Nah, setelah berkoordinasi dengan komunitas tempat, ya mereka mungkin juga disampaikan bahwa pemerintah setempat juga tidak mengetahui, ya, atau ada juga yang lagi merantau, ya, sehingga berbagai metode dilakukan. Misalnya yang lagi merantau itu kan bisa misalnya melalui saluran telekomunikasi yang ada, atau misalnya video call, ya, untuk memastikan atau mencocokkan dan meneliti data pemilih yang bersangkutan. Ada temuan data ganda atau gimana? Selama ini, sejauh ini semua prosesnya masih berjalan dengan baik. Apa yang dicoklit sesuai data yang turun, ya, data yang turun dari KPU RI, dan kami belum menerima laporan data ganda. Ya, nanti sebentar pada saat kita jeda ini istirahat, kita akan terima laporan dari PPK masing-masing. Apakah ada data ganda atau semacam yang lainnya yang membuat pemilih kita menjadi tidak memenuhi syarat, karena ada 8 kategori itu pemilih yang ada di daftar pemilih yang diturunkan oleh KPU RI,
ketika dia tidak memenuhi syarat lagi, misalnya dia sudah meninggal, ya, ganda seperti yang tadi ditanyakan, atau misalnya ternyata belum cukup usianya, ya, atau ternyata dia warga negara asing, atau ternyata dia pindah domisili atau pindah keluar, sudah tidak berada lagi di Kabupaten Laporan data yang Timur, masuk, ya, Pak, itu bisa di TMS-kan. Laporan yang masuk valid secara keseluruhan. Iya, nanti sebentar kita terima lagi laporan dari masing-masing PPK, tapi sejauh ini progres coklit kita sudah mencapai 99,18%. Ya, sudah ada 7 kecamatan yang 100%, 5 kecamatan belum 100%. Iya, kalau itu sudah valid infonya 99% untuk sampai detik ini, 18% yang progres coklit dilakukan oleh teman-teman Badan Info. Saya kira Kalau misalkan ada masyarakat yang tidak masuk dalam coklit, gimana solusi? silakan nanti masyarakat kalau misalnya ada yang ternyata mau menyampaikan ada daftar pemilih yang belum masuk dalam daftar pemilih atau belum dicoklit, silakan langsung ke PPS wilayah desa kelurahan masing-masing, atau hubungi Pantarli kalau tidak dapat Pantarlinya ke PPS-nya, atau hubungi berkoordinasi dengan pemerintah setempat, nanti bantu diarahkan untuk menunjukkan di mana sekretariat PPS-nya, atau bisa ke PPK, Panitia Pemilihan Kecamatan, atau bahkan bisa langsung ke KPU Kabupaten. Nanti kita arahkan petugas Pantarli untuk mencoklit pemilih yang dimaksud. Hari ini PPK Hari ini hadir PPK 12 kecamatan, tapi terundang 3 orang, Ketua Divisi Data dan Pak Mas. Karena berhubung 2 orang, kita tetap untuk sampaikan mereka stay di kecamatan masing-masing untuk memonitor yang hari ini masih melakukan coklit, karena hari ini masih melakukan coklit. Targetnya untuk mencapai 100% coklit ini secara keseluruhan kira-kira bulan berapa? Sebenarnya kan waktunya 1 bulan ya, sampai 24 Juli. Tapi kita targetkan untuk 20 pertama ini akan selesai, dan targetnya itu mungkin minggu ini ya selesai, karena di minggu terakhir itu ada perbaikan dokumen yang dibutuhkan, alat kelengkapannya semua itu. kegiatannya hari ini saja atau masih berapa? Ya, kegiatannya nanti ada lagi berikutnya tentang 30 harinya nanti, 30 hari coklit itu sudah finish di situ, dan akan ada sosialisasi tentang hal ini. Itu akan kita undang stakeholder dan beberapa tokoh-tokoh masyarakat yang di kecamatan, termasuk parpol juga ya. Apakah itu sebagai evaluasi terakhir atau gimana? Belum, karena itu kan baru DPS ya, daftar pemilih sementara, dan masih banyak rangka-rangka yang sampai di penetapan nanti DPT-nya. Yang terakhir Pak, apa harapan dengan ada kegiatan ini? Harapannya untuk lakukan seperti ini supaya kita ada koordinasi dan tetap terjaga dengan stakeholder terkait, supaya di kemudian hari ini tidak ada diskomunikasi ya, seperti yang dibilang Pak dari Kejari, tidak ada diskomunikasi dengan pelaksana pelanggaran pemilu seperti itu. Terima kasih Pak. Ya, teman-teman bisa simak ini ya, bisa maksud. Pertama, tadi apa mutakhir, kedua akurat, yang ketiga komprehensif. Nah, masing-masing Pantarli sudah dibagi wilayah kerja. Geografis wilayah kerja berbeda-beda. Kemudian keadaan pemilih atau penduduk di wilayah hari-harinya di kebun susah ditemui pada hari biasa, pada waktu senggang, pada waktu siang hari, dan lain sebagainya. Banyak situasinya pemilih. Kemudian secara geografis, ini pemilih ada yang struktur perumahan kita ini, kadang kita berada dalam satu wilayah perumahan yang mudah dijangkau, di dataran yang mudah dijangkau. Tapi ada pemilih yang tinggalnya jauh dari pusat komunitas warga. Mengurus data pemilih, tidak menyeluruh kita ini mendata. Masih ada yang tertinggal kan? Nah, teman-teman harus pastikan itu pekerjaan Pantarli betul-betul komprehensif dalam melaksanakan dari data pemilih. Harus jelas mereka jangkau semua yang masuk dalam DP4.